Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kota Bogor akan segera memiliki laboratorium PCR swab testnya sendiri. Laboratorium ini dibangun oleh pemerintah Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Bogor, Lingga Arfianugroho, yang sudah berada di lokasi. Ya, Lingga, bisa dijelaskan terkait dengan peresmian laboratorium ini? Iya, Siska. Peresmian laboratorium PCR untuk swab test di RSUD Kota Bogor baru saja diresmikan tadi oleh Wali Kota Bogor yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor. Peresmian lab PCR ini dalam rangka untuk mengatasi kasus COVID di Kota Bogor dan sebagai untuk di hari ulang tahun RSUD itu sendiri, Siska. Oke, bisa dijelaskan terkait dengan kapan rencana laboratorium ini akan dibuka? Ya, tadi saya sudah mengkonfirmasi kepada Direktur RSUD Kota Bogor, Dr. Ilham Haidir. Nantinya sebelum operasional, lab ini akan divisitasi oleh Dinas Provinsi Jawa Barat untuk mengecek kelayakan dan fungsinya bisa berjalan normal. Setelah dilakukan pengecekan, 7 hari berikutnya baru bisa berjalan operasional untuk melakukan pemeriksaan swab test. Ya. Oke, untuk tujuan dari pengadaan alat PCR ini seperti apa, Lingga? Ya, Siska, kan seperti biasanya Kota Bogor melakukan pemeriksaan swab test itu mengirimkan spesimen kepada lab IPB ataupun lab Kesda di Jawa Barat karena Kota Bogor sendiri belum memiliki lab PCR sendiri. Namun dengan adanya lab PCR ini, Kota Bogor bisa memeriksa atau mengetes spesimen swab test yang sudah diambil. Yang ini fungsinya untuk mempercepat proses tracking para ODP, OTG ataupun kasus terkonfirmasi positif di Kota Bogor. Karena dengan alat ini pemerintah bisa mengecek spesimen dalam waktu 1 hari. Misalkan pengambilan dilakukan pada pagi hari, sore harinya sudah bisa keluar hasil. Seperti itu, Siska. Oke, terkait dengan kemampuan alat PCR ini, apakah kemampuannya sama dengan alat PCR yang dimiliki oleh daerah lain? Atau seperti apa? Lingga, bisa dijelaskan? Ya, Siska, alat PCR yang dimiliki RSUD Kota Bogor ini cukup bisa dibilang canggih karena dalam sekali running istilahnya dia bisa mengecek sekitar 96 spesimen dan sekali dalam hari itu bisa sampai 3 atau 4 kali running sehingga pengecekan bisa lebih maksimal berada di angka 200 ataupun 300 dalam sehari pemeriksaan. Sehingga kalau dikalikan dengan 10 hari, dalam 10 hari bisa memeriksa 3.000 spesimen swab test. Berarti terkait dengan pengadaan alat ini bisa mendukung untuk penanganan kasus COVID-19 di Kota Bogor sendiri ya, Lingga? Ya, benar sekali, Siska. Tadi juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sempat menekankan bahwa dengan adanya alat ini, kolaborasi antara program pemerintah Kota Bogor dengan didukung alat ini bisa lebih sistemnya bisa lebih berjalan karena dengan adanya program deteksi COVID atau deteksi aktif COVID sehingga OTG-OTG yang sudah di tracking ini bisa langsung mengikuti tes dan hasilnya pun bisa lebih cepat. Jadi tidak ada kasus positif ataupun OTG yang berkeliaran ataupun apa, jadi sehingga setelah diketahui hasil bisa diisolasi di RSUD atau pendiri di rumah, seperti itu. Lalu terkait dengan estimasi waktunya, lebih cepat itu berapa hari? Bisa dijelaskan, Lingga? Waktu pengecekannya itu misalkan tadi juga saya sempat berbicara dengan Direktur RSUD Kota Bogor, biasanya kan spesimen itu diperiksa dalam waktu 3 hari atau 2 hari baru keluar. Nah, dengan alat yang ada di RSUD ketika pagi itu ada pengambilan swab test dari hidung ataupun tenggorokan, ketika masuk lab hasilnya akan lebih cepat. Jadi sore ataupun malam udah bisa langsung keluar hasil dari swab test itu positif ataupun negatif COVID, seperti itu. Oke, Lingga, bisa dijelaskan terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor untuk saat ini?
Iya sih, kasus COVID-19 di Kota Bogor tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Sri Nowo Retno, yang menyampaikan bahwa perkembangan kasus COVID di Kota Bogor cukup meningkat drastis ya, karena ada beberapa klaster yang berasal dari import case, artinya kasus itu datang dari luar Kota Bogor dan terjadi penularan di situ. Selain itu juga ada 6 kasus baru yang berada dari klaster keluarga. Jadi penyebaran klaster di dalam keluarga itu pun perlu diwaspadai, karena biasanya mereka yang aktivitas di luar rumah tidak disiplin COVID sehingga menularkan ke anggota keluarganya itu sendiri. Di Kota Bogor saat ini ada 6 klaster keluarga yang terjadi di Kota Bogor. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Terima kasih Lingga atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Demikian live update kali ini. Jangan lupa terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com dan juga Tribunnews Bogor. Saya Siska Mawaski, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.